terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Guru Pendamping di program GSMS tahun 2020 di SMP Negeri 1 Sekampung. Yang sangat saya banggakan adik-adik pelajar, ini materi yang ketiga dan hari ini kita akan belajar soal aplikasi open camera. Semua sudah download ya, sudah ada di Android-nya masing-masing ya. Di sini sudah ada semua ya. Baik. Ada yang sudah sering pakai aplikasi open camera? Angkat tangan. 1, 2. Kenapa? 3. Kenapa senang pakai aplikasi open camera? Lebih tajam. Tuh. Salah satu aplikasi pengambilan gambar, dua fasilitas, bisa foto, bisa video, yang disediakan gratis oleh pihak ketiga. Ini tampilan awalnya seperti ini ya, kalau yang biasa pakai open camera, betul ya? Iya. Oh, baik. Nah, sekarang kita bicara keunggulan dan kelemahan. Setiap produk itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tinggal kita harus bisa mencermati banyak lebihnya atau banyak kurangnya. Baru kita putuskan untuk kita gunakan aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita pelajari. Izin saya cabut. Perhatikan, cara menggunakan mic eksternal di Android ini, kalian perhatikan. Ini ada yang biasa kita gunakan untuk handset. Ya, nanti suatu ketika saya akan bawa mic eksternal. Ketika kita merasa kurang nyaman atau kurang puas dengan kualitas suara yang dihasilkan ketika kita melakukan perekaman gambar dengan video menggunakan Android kita, maka kita bisa mengoptimalkan kualitas suaranya menggunakan mic eksternal. Mic eksternal itu colokannya sama, kecil dia seperti ini. Mix boom kalau saya bilang, kalau kita pakai kamera produksi video itu mix boom ya. Sini lihat ya, pakai tiang. Nah, itu bisa juga digunakan ternyata menggunakan aplikasi open camera. Ini contohnya, kita tinggal colokin ke sini, kemudian kita tinggal ambil gambar, kita sesuaikan. Nah, ini antara lain beberapa kelebihan. Nah, sekarang apa kelemahannya? Nah, ternyata kelemahannya ini. Di dalam aplikasi open camera itu, ketika kita menggunakan mix eksternal, kita tidak bisa mengontrol suaranya bagus kah, putus-putus kah, atau justru tidak bersuara sama sekali. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan mix eksternal, itu nggak ada indikator kontrol kualitas suara di open camera. Jadi kita harus hati-hati sekali. Terus berarti nggak aman dong Pak kalau pakai mix eksternal? Bukan tidak aman, tapi kita harus ekstra teliti. Jadi buat kalian, kalau mau memutuskan pakai mix eksternal, pastikan bahwa kualitas mic baik, ya kan, berfungsi dengan baik, baru colokin. Atau sesekali coba tes dulu. Ketika kalian ambil gambar ya, posisinya pakai mic eksternal, ada kawan kalian yang pegang atau kalian sendiri pakai alat gitu kan. Ini setelah beberapa detik atau beberapa menit, matikan, kamu cek dulu, bagus nggak kualitas suaranya, masuk nggak audionya gitu. Kalau enggak, kamu cek apakah kabelnya bermasalah atau kualitas mic-nya memang yang ada trouble-nya. Kalau ini terjadi, jangan paksakan saran saya, karena pasti audio yang dihasilkan nanti tidak akan optimal. Sebaiknya lepas saja, maksimalkan dengan mix yang ada di internal Android kalian. Nah, ini teknik pengambilan gambar. Kemarin saya kasih tugas ke kalian untuk kirimkan gambar foto dengan HP kalian dengan aplikasi apapun. Masih ada yang miring, masih ada yang terlalu mepet, ya kan? Framingnya belum tepat kalau menurut saya. Tinggal dioptimalisasi, diperbaiki, ditingkatkan lagi. Nah, gimana sih framing yang tepat? Biasakan menempatkan objek atau gambar itu seperti ini. Antara batas atas kepala itu masih ada jeda. Kalau kita perkirakan antara 3 jari sampai dengan 5 jari. Kanan kiri juga lihat sesuai. Kenapa gambar ini sedikit mengarah ke sebelah kanan versi saya, versi tangan saya? Karena arah pandang dia mengarah ke sebelah kiri. Yang lain kita lihat. Yang di sebelah kanan saya gambar ketika tokoh itu ada berdua. Itu pas, dia ada di tengah-tengah.
inilah framing yang sesungguhnya kan gitu. Jadi dia tepat, batas atasnya tidak terlalu mepet, kanan kirinya juga tidak terlalu mepet, bawahnya juga gitu. Kenapa? Ini juga memudahkan proses editing. Ketika nanti kita perlu proses editing di gambar-gambar kita kan gitu. Kalau kamu buatnya sudah terlalu mepet posisinya, bingung nanti kita mau motongnya gimana, bisa potong kepalanya. Kamu ngambilnya sudah press ke rambut. Saya mau potong lagi berarti habis tidak dengan kelihatan matanya. Makanya biasakan kalau kamu ambil gambar siapapun di antara kalian, biasakan sekali lagi saya kasih kuncinya. Batas kepala itu paling tidak 3 sampai 5 jari. Inilah ruang nanti untuk editing. Ketika kita mau gambar lebih besar, kita tinggal potong aja, kita sesuaikan, masih aman. Tapi kalau kamu sudah ambil gambarnya mepet sekali, ini susah nanti kita mau potongnya, kita mau editnya. Dan jangan juga terlalu jauh, kecuali memang kita membutuhkan gambar yang diambil dari jarak jauh, kan gitu.